Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi termokimia, sehingga pada hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai laju reaksi. Pada materi ini nanti yang akan kita pelajari adalah pengertian dan pengukuran laju reaksi, kemudian teori tumbukan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, cara penyimpanan zat kimia reaktif, dan orde reaksi serta persamaan laju reaksi. Sebagai pendahuluannya, mungkin cara yang tepat untuk menjelaskan laju reaksi adalah ini. Nah, ketika kalian mengonsumsi obat, mungkin dari kita pernah ada yang sakit dan pernah meminum obat. Nah, kemudian kebetulan obatnya itu tablet. Nah, kalian itu tim mana? Apakah tim yang menelan tablet secara utuh, atau dibagi 2, atau dibagi 4, atau bahkan digerus? Cepat dan lambatnya reaksi obat tersebut itu akan menunjukkan cepat atau lambatnya reaksi kimia, dan inilah yang dikenal dengan laju reaksi. Nanti di materi ini kita akan belajar sebenarnya efektivitas obat itu lebih cepat yang utuh, tablet utuh, atau yang dibagi-bagi, atau yang digerus, atau bahkan sama saja efeknya. Laju reaksi itu dapat didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaksi atau reaktan dan hasil reaksi atau produk dalam satu satuan waktu. Nah, maka laju reaksi dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Untuk reaksi A plus B menjadi C, maka laju reaksinya itu adalah minus delta A per delta T. Jadi delta itu kan menggambarkan perubahan, sehingga itu minus perubahan konsentrasi A per perubahan per delta T atau perubahan satuan waktu. Nah, kenapa yang A ini ada tanda minusnya? Karena untuk A dan B itu dalam suatu reaksi yang namanya reaktan itu lama-kelamaan pasti berkurang. Di sini reaktannya kan A plus B. Lama-lama A plus B itu akan berkurang sehingga membentuk C. Jadi yang C itu lama-kelamaan akan bertambah. Makanya untuk yang delta A sama delta B itu ada tanda negatifnya, sedangkan yang delta C itu positif. Ini keterangannya ya, A dan B kan itu kan ada di ruas kiri, itu sebagai reaktan atau reaksi. Sedangkan untuk yang C itu ada di ruas kanan, anak panah, artinya sebagai produk. Lama-kelamaan akan bertambah. Sehingga ungkapan lain laju reaksi adalah laju berkurangnya atau bertambahnya konsentrasi reaktan per produk tiap satuan waktu. Biasanya untuk satuan waktu ini adalah detik. Untuk reaksi A menjadi B, di sini A adalah reaktan dan B adalah produk atau hasil reaksi. Maka grafiknya seperti ini. Ini dapat kita lihat bahwa untuk yang A yang warna biru itu grafiknya lama-lama menurun. Kenapa? Ya karena A itu adalah reaktan atau reaksi. Seiring berjalannya waktu dalam reaksi, maka A lama-lama akan berkurang, membentuk B. Kalau B yang merah ini, grafiknya cenderung naik karena lama-kelamaan B ini akan bertambah. Karena B sebagai produk atau hasil reaksi. Nanti persamaan lajunya adalah untuk yang A, maka V sama dengan minus delta A per delta T. Jadi ada tanda minusnya kalau yang A. Sedangkan yang B nanti V sama dengan delta B per delta T. Pada akhir reaksi, A sebagai reaktan itu akan habis, sementara B menjadi maksimum.
Untuk menjelaskan laju reaksi, kita harus memahami dulu mengenai teori tumbukan. Pada prinsipnya, semua reaksi kimia itu akan berlangsung jika ada hasil tumbukan antar partikel bereaksi. Jadi misalkan kita mereaksikan Za dan Zb, itu Za dan Zb harus saling bertumbukan supaya terjadi reaksi. Sehingga ketika Az dan Zb bereaksi membentuk Zc dan Zd. Kenapa Zc dan Zd itu ada? Karena ada hasil tumbukan antara masing-masing Za dan Zb. Intinya reaksi itu akan berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel bereaksi. Namun tidak semua tumbukan bereaksi itu dapat menimbulkan reaksi. Syarat terjadinya tumbukan yang dapat menimbulkan reaksi adalah reaksi dapat terjadi ketika memiliki cukup energi dan bertumbukan pada arah yang tepat. Kemudian, teori tumbukan ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar laju tumbukan efektif, maka semakin tinggi laju reaksinya. Oleh karena itu, kita harus belajar ini mengenai tumbukan efektif dan tidak efektif. Bagian yang atas ini merupakan tumbukan tidak efektif, sedangkan yang bagian bawah merupakan tumbukan efektif. Kenapa bisa tumbukannya tidak efektif yang bagian atas itu? Karena energinya tidak cukup, sehingga memang nanti bertumbukan atau berpapasan atau bertabrakan, tapi lama-kelamaan molekulnya akan terpisah kembali sehingga tumbukan tidak berhasil. Kalau yang B, ini tumbukannya efektif karena memiliki energi yang cukup dan juga bertumbukan pada arah yang tepat. Kalau yang bagian atas itu tumbukannya arahnya selain energinya tidak cukup, juga bisa karena arah tumbukannya tidak tepat. Jadi nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa tumbukan itu efektif dan kenapa tumbukan itu tidak efektif. Energi minimum yang harus dimiliki partikel bereaksi sehingga menimbulkan tumbukan efektif ini disebut energi aktivasi. Jadi untuk dua zat reaktan yang bereaksi itu nanti membutuhkan energi aktivasi sehingga dapat membentuk produk. Nah, yang harus kita pahami adalah ini dulu ya. Jadi, apa itu laju reaksi serta teori tumbukan yang digunakan untuk menjelaskan laju reaksi beserta energi aktivasi. Oleh karena energi aktivasi itu merupakan energi minimum yang harus dimiliki partikel bereaksi sehingga menimbulkan tumbukan efektif, maka semakin kecil energi aktivasi yang digunakan berarti nanti akan semakin cepat terjadi reaksi. Karena kan energi aktivasi itu energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan. Kalau semakin susah laju reaksinya, berarti itu energi aktivasi yang digunakan harus besar. Tapi semakin cepat laju reaksi terjadi, maka energi aktivasi yang digunakan berarti hanya sedikit saja sudah menghasilkan reaksi.